Halo, balik lagi bersama saya Nara di channel Mendadak Teknisi. Oke, di depan saya udah ada konektor cas, papan konektor cas untuk HP. Karena di video kali ini saya ingin share bagaimana cara saya angkat dan pasang konektor cas pada handphone. Oke, sebelumnya kita jangan lupa kasih selotip anti panas untuk melindungi bagian speaker dan komponen-komponen lainnya yang rentan karena panas. Untuk antisipasi aja, karena takutnya hanya karena copot konektor cas itu malah mengakibatkan kerusakan pada bagian-bagian yang lain. Untuk melindunginya bisa dengan aluminium foil atau dengan isolasi anti panas kayak saya ini. Oke, setelah dilindungi komponen-komponen yang sekiranya rentan dengan panas, langsung aja kita langsung pasang di ragum. Untuk pemakaian ragum jangan kencang-kencang ya, karena kebanyakan tuh PCB-nya atau papan konektor casnya itu bengkok ya, karena panas dari blower itu. Makanya untuk pengencangan jangan kencang-kencang, asal aja yang penting dia nempel, nggak kemana-mana gitu pas mau melakukan pengangkatan. Jangan lupa dikasih flux untuk mempermudah pelelehan pada timah bawaan pabrik. Kebetulan konektor cas ini nggak dilem ya, jadi untuk pengangkatan lebih mudah dan lebih cepat. Biasanya pada konektor cas itu dilem, lem bawaan pabrik itu sangat keras. Kebetulan ini yang nggak dilem. Jangan lupa di set blowernya di panas 360. Saya menggunakan Quick 858D dengan setelan angin 3. Oke, lah balik lagi ke meja kerja. Anjay, meja kerja gak tuh. Oke, setelah dikasih flux, langsung kita tembak blower pada konektor cas. Jangan lupa digoyang-goyang dengan pinset. Jika masih keras jangan dipaksa, digoyang-goyang sedikit aja, pelan aja, jangan terlalu keras goyangnya. Oke, konektor casnya sudah terangkat. Untuk tahap selanjutnya kita bersihkan sisa timah bawaan pabrik. Ini video saya percepat ya, karena durasi sebenarnya tuh hampir 30 menit lebih. Untuk membersihkan timah bawaan pabrik saya menggunakan timah pasta merek Mekanik. Karena untuk pemula seperti saya tuh saya sarankan untuk kalian juga mending menggunakan timah pasta ya bawaan pabrik. Karena kalau menggunakan timah gulung tuh suka nempel pada konektor cas, suka nempel pada pin-pin konektor cas itu, agak ribet. Jangan lupa pakai solder wick untuk mengangkat sisa-sisa timah yang masih menempel di kaki-kaki pin konektor cas tersebut. Untuk penggunaan solder wick itu jangan terlalu ditekan, jangan terlalu maksudnya serba salah juga nih. Kalau penggunaan solder wick itu kita tekan salah, kita nggak tekan salah, makanya hati-hati aja. Karena kalau terlalu ditekan itu kadang merusak jalur pada PCB tersebut. Karena saya sering banget ya lagi enak-enak bersihin gitu malah merusak jalurnya, jadi PR kan, jadi kerja 2 kali gitu. Kita harus jumper lagi jalurnya, kita urut lagi, baca skema segala macam. Makanya untuk pembersihan tuh emang harus hati-hati ya, walaupun kelihatannya tuh sepele.
saya aja tuh biasanya tuh untuk pembersihan tuh malah justru lebih lama bersihin sisa timah ya dibanding ngangkatnya, karena harus teliti. Oke, sebelumnya disclaimer dulu ya. Saya di sini hanya berbagi atau share kepada kalian cara saya ini bukan cara yang sebenarnya juga. Maksudnya saya aja nih, bodoh-bodohan saya aja nih caranya begini gitu. Untuk pengangkatan konektor cas itu, untuk apa namanya, benar salahnya tuh mohon dimaafkan gitu. Karena sudah banyak juga kan video beredar di manapun, di YouTube atau di TikTok, banyak apa namanya, teknisi-teknisi senior yang udah share cara pengangkatan dan pemasangan konektor cas. Jadi di sini saya sambil belajar, sambil berbagi cara saya menangani kerusakan pada konektor cas. Oke, setelah dibersihkan jangan lupa ditambahkan lagi timah pastanya ya, dan flux untuk apa namanya, memberi sedikit timah pada pin-pin konektor cas itu agar nanti pemasangannya lebih mudah. Nah, di tahap ini jangan lupa kalian perhatikan ya, jangan sampai ada timah yang menempel pada kaki-kaki pin konektor tersebut. Harus apa namanya, harus benar-benar diperhatikan. Tapi kalau seandainya tidak sengaja masih ada pin yang timah yang menempel pada pin-pin konektor tersebut, tinggal ditambahin flux aja kayak gini nih, terus dikasih timah lagi sedikit, langsung dirapihkan kembali. Intinya jangan sampai ada timah yang menempel agar nanti pas pemasangan tuh mudah. Oke, setelah itu langsung kita pasang kembali konektor casnya. Bisa dengan yang baru, bisa dengan yang lama, karena ini hanya tutorial aja ya, bukan tutorial juga sih, berbagi aja sih pengalaman saya. Jadi konektor cas yang lama kita pasang lagi. Nah, untuk kalian nih, untuk misalkan ada kasus nih konektor casnya rusak terus diganti dengan yang copotan, nah jangan lupa tuh konektor cas yang copotan itu tuh harus dibersihkan kembali gitu, dengan sikat gigi bisa, dengan apapun lah, pelan-pelan aja. Dan jangan lupa tuh diperhatikan jangan sampai ada sisa timah yang masih menempel pada pin konektor cas. Jika masih ada timah yang menempel pada pin konektor cas, beri saja sedikit flux lalu ditempel-tempel pelan-pelan dengan solder hingga timah tersebut sudah tidak menempel lagi pada pin konektornya. Sebenarnya sepele memang pemasangan konektor cas itu, cuman ya kalau nggak apa namanya, kalau nggak hati-hati ya bisa merusak yang lain gitu. Nah, ini wajib untuk pemula seperti saya ini, kita pakai tongkat sakti ini. Teknisi-teknisi bilang sih namanya tongkat sakti. Sebenarnya ya ini konektor cas dari kabel data saya yang lama yang saya potong itu. Tujuannya agar tidak ada timah yang masuk ke dalam sela-sela konektor cas itu. Karena tidak jarang juga ya saya cuma masang konektor cas itu, apa namanya, setelah konektor casnya dipasang, pas mau dicolok dengan kabel data tuh kagak masuk kabel datanya anjing. Karena ada sisa-sisa timah yang masuk ke dalam sela-sela kabel data itu. Makanya tongkat sakti itu dibutuhkan untuk pemula kayak saya. Nah, jangan lupa dicolek-colek sedikit pada kaki-kaki konektornya agar timahnya agar menempel gitu. Setelah nempel dan dirasa keras, ditambahkan lagi nih apa namanya, timah pastanya sedikit aja, jangan banyak-banyak.
untuk lebih memperkuat lagi dudukan atau kedudukan sakit dudukan pada konektor cas tersebut. Nah ini udah mau masuk tahap akhir ya. Lebih gampang sih sebenarnya. Intinya untuk baru-baru mulai kayak saya tuh jangan pakai timah gulung lah, karena lebih lebih susah gitu. Kalau soldernya kurang panas tuh kadang menggumpal timahnya, makanya mendingan menggunakan timah pasta aja. Kayak saya nih, saya juga sampai sekarang masih gunakan timah pasta gitu untuk antisipasi aja agar tidak terjadi kesalahan pada pekerjaan. Habis itu dikasih flux lagi dah, tinggal dicolek-colek sedikit pakai solder, dan perhatikan jangan sampai ada timah yang menempel. Tetap itu harus, itu pasti, itu jangan sampai ada timah yang menempel pada pin-pin konektor tersebut, karena kalau nggak diperhatikan nanti malah koslet. Cuma gara-gara masang konektor cas malah HP jadi mati total, kan nggak lucu gitu. Ngopi dulu guys. Ngopi dulu. Oke, setelah selesai, perhatikan, selalu saya bilang perhatikan jangan sampai ada pin yang timah yang menempel pada pin konektor cas. Dengan kaca pembesar atau dengan mikroskop jika punya. Kalau saya nggak punya ya, oke kaca pembesarnya. Baru nih tahap akhir, boleh menggunakan timah gulung cuma pada kaki-kaki yang di sampingnya aja, jangan yang di pin-pin konektor cas yang di depan itu tuh, yang kecil-kecil dan dempet-dempet itu jangan, nanti malah jadi nempel gitu timahnya pada kaki-kaki yang lain. Ini juga bertujuan untuk lebih memperkencang lagi konektor cas yang udah dipasang. Nah ini saya zoom lagi sedikit dan perhatikan apakah masih ada timah yang menempel pada pin konektor. Jika masih, bisa dirapikan kembali, atau jika sulit ditambahkan lagi flux. Penggunaan flux banyak-banyak nggak apa-apa ya, karena flux itu untuk memudahkan kita dalam pemasangan komponen-komponen elektronik. Karena kalau timah itu kalau dipakein flux itu dia cairnya tuh pada tempatnya ya, jalan sendiri gitu, punya insting dia. Oke, selesai, langsung kita bersihkan dengan minyak kayu putih atau dengan kontak cleaner juga bisa. Dan ini hasil akhirnya sudah terlihat ya, udah terpasang konektor casnya dan tidak ada timah yang menempel. Oke, kita bersihkan pakai tisu. Jika masih basah, kita bersihkan sampai kering. Dan untuk tahap selanjutnya, untuk memastikan kalau konektor cas itu sudah terpasang dengan baik, kita ukur dengan alat ukur. Di sini saya menggunakan yang digital. Kalian juga bisa ukur dengan yang analog, sama aja. Di set di 20 volt DC. Nah, untuk titik ukurnya tuh pada konektor cas tuh berada di pin paling kanan atau paling kiri pada bagian konektor cas. Kita ukur apakah sudah keluar voltasenya. Voltase pada konektor cas itu harus berada di 5 volt ya. Oke, di sini saya lupa colok cas, colok harus sambil dicas ya, dicolok gitu. Gimana sih, dicolok dah apa sambil dicas agar voltasenya keluar. Nah, ini sudah saya cas tadi, lupa, maaf. Ingat titik ukurnya tuh ada di pin paling pojok kiri atau di paling pojok kanan. Kita coba aja satu-satu gitu, adanya di mana gitu. Kita coba di kiri, nggak ada, ternyata di kanan ya. Aduh, keluar asap tuh. Nah, ini dia nih yang saya bilang, makanya harus benar-benar dibersihkan dengan tisu ya,
sampai benar-benar kering. Tuh tadi belum kering ya, jadi keluar asap. Untung Om Jinnya nggak keluar gitu. Kalau Om Jinnya keluar minta permintaan kita. Oke, kita cek di pin paling kiri, ternyata di sini tegangannya sudah keluar 5 volt, berarti aman ya. Sukses. Berarti konektor casnya sudah terpasang dengan baik. Oke. Segitu aja cara saya memasang dan mencopot konektor cas. Jangan lupa di jangan lupa di like jika suka, komen jika perlu, subscribe jika mau, dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye. Terlalu panjang anjing, bingung gua mau ngomong.